Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita kedatangan bintang tamu baru kita yang belum pernah muncul, yaitu Astrid Haura. Baru pertama kali kesini. Apa kabar Astrid? Baik, alhamdulillah. Salam dulu, Astrid. Salam dulu. Mungkin kayak gini kali ya, Oh, lagi gitu? COVID ya. Oh. Begini ya. Ya, Astrid sudah pakai hand sanitizer? Sudah tadi di bawah. Terima Makasih loh Kak Adri udah dikasih. Salaman sama kameramen harus sering pakai. Siap. Karena banyak virus. Harus selalu dong. Iya. Jadi kita ini mau membahas ini nih, yang lagi viral-viral ya. Apa tuh yang lagi viral? Ini kan Astrid ini kan kita sengaja undang ke sini karena isu-isu tentang internasional kapitalisme gitu itu saya kurang paham, Mbak Astrid. Saya manggilnya Mbak, Kak apa siapa nih? Namanya aja. Mbak Astrid aja ya. Ya egaliter kita di sini. Iya. Ini kalau kata teman saya namanya Wanding, itu Astrid itu mirip ini ya, Dian Sastro ya katanya. Oh, kata siapa itu? Katanya Wanding. Katanya Wanding 14 tahun saya nunggu kamu. Bisa aja dia. Wanding nonton. Dadah dulu ke Wanding. Hai Kak. Halo. Kak Wanding. Kak Wanding. Seneng dia nih. Kebanyakan nonton AADC kayaknya. AADC, iya. Jadi gini Astrid, kita kan kemarin ada masa pandemi ini kan ya, banyak toko-toko tutup, ya kan, benar. mall-mall tutup, ya, Benar. bahkan tempat-tempat makan tutup. Jadi kita juga bingung nih mau jalan-jalan kemana, ke bioskop juga bingung kan? Bener, Tidak tutup buka juga. Bingung ngajak siapa? Iya, bingung ngajak siapa. Nah itu, nah ini kan yang menarik kemarin ada Burger King gitu ya. Iya. Ini kan kalau Campaign-nya ya. namanya di Indonesia ini, kalau dia laku, orang lain tidak laku tuh tidak masalah kan? Iya. Ini kita bicara tentang teori lingkungan kapitalisme lewat makanan ya. Iya. Ini kenapa sih Burger King itu justru mempromosikan McDonald, yang lain-lain tuh, yang Iya. perusahaan-perusahaan lain yang sebenarnya kompetitor mereka. Iya. Nah, kenapa justru dipromosikan? Ayo beli, jangan lupa beli di sini, beli di sini, beli di sini. Iya. Seharusnya ketika dia lebih laku kan sudahlah bisa dipikirkan lawan-lawan. Iya, betul. Menurut pandangan Astrid bagaimana? Menurut pandangan. Iya. Ini pertanyaannya menarik banget ya. Iya Kebetulan saya juga foodie, suka makan. Oh, suka makan. Iya, terus suka baca. Biasa dibayarin apa bayar sendiri? Ya, bayar sendiri dong, Bayar sendiri. independen. Aman ya, aman ya. Aman. Ya, terus juga suka baca isu-isu internasional juga, dan kebetulan kemarin itu ada yang menarik. Campaign-nya Burger King. Dia nggak biasanya tuh nyuruh orang-orang untuk beli dari McDonald's, karena sebagaimana biasanya Burger King sama McDonald's tuh rival banget. Iya. Selalu ads-nya Burger King itu semacam mock McDonald's gitu, semacam nggak suka sama McDonald's terus jadiin itu sebagai lucu-lucuan gitu. Tapi kali ini ada yang beda. Kenapa Burger King itu campaign-nya menarik menurut saya? Karena nggak biasanya dia melakukan campaign yang justru menaikkan nama kompetitornya, dan nggak hanya McDonald's saja. Iya. Ada Subway, ada KFC, dan ada fast food chain lainnya kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dekat lagi, yang diuntungkan ya tentu pemilik modal. Dalam hal ini adalah pemasok dari daging-daging olahan yang dipakai oleh McDonald's, Burger King, KFC, karena sebetulnya mereka sama aja gitu. Oh. Kalau di Amerika sendiri itu Burger King, McDonald's, KFC itu mereka dapetin daging olahannya dari korporasi yang namanya OC Group, punyanya Sheldon Levin kalau nggak salah. Dan itu sudah, kalau kita trace back, sudah lama, dari tahun 1970 McDonald's itu sudah pakai OC Group gitu untuk memasok daging-daging untuk dijadikan menu-menunya seperti itu kan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang kapitalisme dan kita kaitkan dengan campaign dari Burger King itu sendiri, sebetulnya di bidang advertisement itu adalah hal yang menarik gitu. Mungkin nggak biasa dilakukan oleh Burger King. Orang mikirnya Burger King tuh empatinya luar biasa banget, menyuruh orang-orang untuk beli dari restoran lain. Tapi kalau kita lihat secara political ekonominya ya sama aja gitu. Yang diuntungkan ya si pemilik modal juga, yaitu
orang yang dibalik korporasi yang menyuplai daging olahan ke restoran-restoran fast food tersebut kayak gitu. Cuma kalau kita misalkan mau trace back lagi, sebetulnya kan campaign ini dikeluarkan oleh Burger King yang ada di Inggris gitu. Dan Burger King yang ada di Prancis lewat Twitternya pada tanggal 2 November 2020. Serentak sedunia sama juga? Serentak sedunia, karena kita sekarang revolusi 4.0 ya Kak Adri. Jadi dari internet itu kita bisa ngelihat Burger King UK upload apa, Burger King Prancis upload apa gitu. Jadi walaupun kita di Indonesia tahu perkembangannya, dan itu yang menyebabkan, ini intermezzo sedikit ya, restoran-restoran di Indonesia juga banyak tuh yang ngikutin model kampanyenya Burger King. Misalkan gini, jangan beli dari jangan beli dari apa, tapi order juga dong dari Raca misalkan gitu, atau order juga dari geprek Bensu, dari ayam geprek Pak Gembus, atau makanan-makanan yang lain kayak gitu. Jadi itu menciptakan ide baru gitu. Tentunya dengan kepentingannya masing-masing, tapi dalam case ini kita kan bahas Burger King ya. Jadi secara timeline gitu kan, saya bisa mengerti sih kenapa mereka Burger King ini tiba-tiba punya ide yang sebrilian itu. Selain dari kapitalisme yang tadi kita bicarakan, sebetulnya Inggris itu kan tanggal 5 November, yang mana 3 hari sebelum Burger King itu mengeluarkan kampanyenya, Inggris tanggal 5-nya itu akan memulai lockdown yang kedua kali selama 4 minggu atau 1 bulan hingga tanggal 2 Desember. Begitu kalau katanya Perdana Menteri Boris Johnson. Jadi di lockdown kedua ini, pubs, bar, dan restoran-restoran itu nggak boleh didatangi orang-orang kayak gitu. Tapi untuk take out itu boleh, untuk delivery itu juga masih boleh kayak gitu. Jadi Burger King itu memanfaatkan momen tersebut untuk kampanye. Kayak gitu. Nah, tapi yang perlu di-highlight lagi adalah industri food service di Inggris itu menyumbang angka yang besar untuk kenaikan kasus terkonfirmasi COVID di Inggris. Gitu. Jadi sejak Agustus itu Inggris sudah mulai longgar lockdown-nya, orang-orang itu bebas ke restoran-restoran gitu kan, orang bebas ke bar kayak gitu. Dan mulai banyak tuh kasus-kasus COVID melonjak kayak gitu. Di lockdown pertama bulan Maret sampai sekitar bulan Juni, orang-orang itu bener-bener strict, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Tapi setelah bulan Agustus restoran udah mulai rame, dan sekarang mau ditutup lagi gitu. Jadi Burger King mungkin untuk sustain, untuk mensustainkan demand-nya terhadap, kalau produk unggulannya Burger King gitu kan Whopper ya, untuk mensustainkan produk Whopper-nya dan produk-produknya yang lain gitu. Jadi dia buat suatu model kampanye yang mungkin nggak terpikirkan sebelumnya gitu, tapi sukses bagaimana kita tahu dan ditiru juga seluruh dunia, sehingga itu juga berdampak juga ke Burger King yang ada di Indonesia, ke McD yang ada di Indonesia gitu. Karena ya mungkin kalau di Indonesia juga suppliernya sama-sama juga gitu. Jadi balik lagi yang diuntungkan adalah si pemilik modal yang punya peternakan gitu, yang mengolah daging-daging olahan yang mengolah tersebut. nih, ayamnya itu dari mana? Ayam, sapinya itu dari lokal Indonesia atau impor? Kalau McDonald's itu, kalau kita lihat dari websitenya, memang dia ambil dari peternakan lokal, Kak Adri. Dari peternakan lokal di setiap negara yang ada chain-nya. Kalau McDonald's itu mungkin lebih banyak dari Burger King cabangnya. Kalau Burger King itu sekitar 17.798 kalau nggak salah. Itu per tahun 2018. Gitu. Jadi ya pasti lebih banyak lagi kalau McDonald's. Kalau di Amerika sendiri, Burger King itu memasoknya dari Aussie Group tadi. Gitu. Cuma aku sempat baca berita-berita, sepertinya Amerika juga impor daging olahan dari Brazil sekarang ini. Karena ini lagi dampak dari kapitalisme daging olahan ini tadi, peternakan ya. Di pabrik pengolahan daging yang ada di Amerika, Aussie Group itu,
sudah terkonfirmasi hingga sekarang ini ada sekitar 38.500 orang pekerja pabrik buruh yang terinfeksi COVID-19. Gitu. Kenapa itu? Karena ketika mereka bekerja, mereka itu tidak ada protokol kesehatan yang mumpuni, Kak Adri. Tidak ada yang namanya physical distancing, gitu kan. Terus juga kita harus lihat dari segi ketenaga kerjaan mereka gitu. Mereka itu kan pekerja kontrak ya, mostly. Jadi mereka itu bayarannya juga mungkin tidak sebesar buruh-buruh yang lainnya gitu. Sehingga mereka juga tidak tidak mendapatkan hak-hak yang sesuai gitu. Yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi dalam hal kesehatan dan kesejahteraan mereka kurang, padahal sekarang kondisinya lagi pandemi. Dan ini yang aku lihat-lihat merupakan dampak kapitalisme terhadap human rights juga gitu, karena semakin ada demand dari fast food chain gitu untuk dapetin daging olahan, peternakan akan semakin menyuplai banyak daging olahan, dan itu membutuhkan orang-orang yang kerja di belakangnya. Orang-orang yang kerja itu tidak di-provide hak-hak mereka. Saat kerja juga tidak ada protokol kesehatan yang mumpuni, tidak ada physical distancing. Yang terjadi adalah pelanggaran terhadap human rights dan human security. Gitu. Jadi dari 38.500 buruh di pabrik pengolahan daging Aussie Group yang ada di Amerika, sekitar 500 orang itu meninggal akibat COVID. Begitu. Jadi ya itu kan berujung pada kematian. Pada akhirnya human security dan health security juga terancam selain human rights. Nah, terkait ini ya, misalnya kan di Indonesia, kalau di sana kan dagingnya ada babi ya, ada babi. Kalau di Indonesia bagaimana dari kualitas dagingnya, atau daging impor dari sana atau dari sini? Dan proses pemotongannya bagaimana sih kalau menurut Astrid itu? Ya, kalau di Indonesia itu, kalau McDonald's itu kan peternakannya lokal. Iya, tapi cuma pemotongannya tidak bisa dimungkiri, masih ada unsur penggunaan antibiotik di situ. Bahkan sejak ayam itu masih jadi telur. Dari telur itu sudah ada dikasih antibiotik. Kalau manusia kan dikasih antibiotik pas udah lahir gitu kan, sakit, bayi gitu dikasih antibiotik. Kalau ayam-ayam ini bahkan sebelum mereka lahir sudah disuntikan kayak gitu. Makanya kalau kita lihat kan ayam yang ada di restoran fast food itu cenderung lebih besar daripada di restoran-restoran yang lokal. Pemotongannya gitu, di lokal itu yang memotong peternaknya atau perusahaan itu? Kalau untuk itu aku sebetulnya belum bisa konfirmasi gitu ya. Cuma mungkin kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri aku juga belum bisa mengkonfirmasi karena biasanya mereka juga kan private. Oh, private. Iya, kayak gitu. Tapi sudah banyak orang-orang yang mengkritisi proses pemotongan daging-daging pemotongan unggas-unggas ini atau hewan-hewan ini karena dianggap tidak manusiawi. Kalau bahasa Inggrisnya inhumane gitu. Cuma kalau mungkin bisa juga diaplikasikan ya terma tersebut, tidak manusiawi. Karena after all kan kejam, kita semua manusia. Lebih kejam lah ya. Iya, kita semua makhluk hidup gitu, dan tidak ada makhluk hidup yang boleh diperlakukan seperti itu. Jadi ada cara hewan tersebut dari hidup menjadi mati itu ada cara-cara yang menurut saya itu parah sih, kayak misalkan dicekek, iya, dipukul-pukul gitu kan, disuntik. Benda tumpul. Jadi haram itu, haram tingkat tinggi. Iya benar-benar. Iya begitu. Cuma kalau di Indonesia itu kan biasanya ayam yang banyakan untuk fast food chain. Nah, di Indonesia aman? Nggak tahu. Dibilang aman juga dalam hal kalau kita ngomongin kesejahteraan hewan itu tidak aman untuk hewannya, itu pertama. Tapi kalau untuk manusianya sendiri juga sama tidak amannya, karena health security kita terancam, keamanan kesehatan kita, ketahanan kesehatan kita. Konsumsi daging sapi atau daging ayam dari fast food yang pada prosesnya itu melalui
proses-proses yang tidak manusiawi tadi, inhuman tadi, itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit. Tidak hanya pada present time, tapi juga pada future time. Gitu. Jadi ada dampak-dampak seperti mengakibatkan kanker, heart attack, jantung, kanker juga bisa, diabetes, karena diabetes itu kan pembunuh manusia yang salah satu yang pertama gitu kan di dunia. Paling banyak kayak gitu. Jadi untuk kedepannya juga keturunan-keturunan dari kita akan mewarisi gen-gen tersebut, itu yang menjadi suatu ancaman juga gitu. Jadi ketahanan masa depan juga terancam gitu. Atau mungkin future security. Banyak sekarang orang yang susah untuk melahirkan atau gimana, itu pengaruh juga nggak sih kesehatan janin segala macam itu? Bisa juga Kak Adri, karena ada unsur jadi kalau kita makan ayam goreng yang ayamnya itu disuntik, katanya itu kan ada. Nah itu disuntik tuh bagaimana itu? Itu biasanya ayam kita kan nggak terlalu besar-besar begitu, ini kan gemuk-gemuk ya, luar biasa. Saya tuh kalau makannya itu agak, itu apa? Itu ayamnya itu ketika digoreng sudah gemuk begitu atau ketika ini masih jadi ayam? Ketika masih jadi, seingat saya ya, saya pernah nonton film dokumenter ketika masih jadi ayam itu disuntik terus dipotong. Iya, dipotong seperti itu. Jadi dia gemuk dengan cara suntik itu? Betul. Jadi itu berpengaruh ke hormon manusia. Hormon? Hormon. Membuat orang susah itu dong? Mungkin juga, tapi itu juga mempercepat orang pubertas. Jadi cepat dewasa ya? Cepat dewasa. Maksudnya kita lihat anak-anak sekarang SD sudah mens gitu ya? Iya, jadi itu dampak dari kapitalisasi industri pemotongan hewan terhadap health security dan human security, serta animal welfare. Seperti itu. Nah, pemerintah sekarang bagaimana? Apakah pemerintah tahu atau tutup mata saja dengan kejadian seperti itu? Kalau untuk pemerintah, sebetulnya setahu saya tidak pernah ada pelibatan pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan ada kritisi yang fokusnya terhadap perilaku pemotongan hewan yang tidak inhumane tersebut, itu datangnya dari masyarakat sipil, membuat petisi-petisi online gitu, atau mengirimkan surat langsung ke korporasinya seperti itu. Kalau pemerintah sendiri itu mungkin ada ya, saya juga tidak bisa mengkonfirmasi ini, tapi setahu saya selama saya baca berita belum ada. Seperti itu. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri itu saya belum bisa konfirmasi juga, harus research lagi karena kita based on data. Ya menarik juga ini. Jadi apalagi sebentar lagi kita akan lebih banyak investor-investor asing masuk ke Indonesia. Berarti akan lebih banyak makanan-makanan asing ya, dari Korea, dari mana itu akan masuk ke sini juga. Dan itu berdampak juga ntar ke generasi-generasi berikutnya. Karena makanan-makanannya sekedar enak, mahal, tapi justru membahayakan kita ke depannya, jangka panjang. Betul. Kan kalau orang sekarang suka bikin meme lucu-lucu kan, suka bikin kalimat generasi micin. Nah, itu berbahaya. Maksudnya Kak Adri ya, generasi micin. Generasi micin. Tapi selain berbahaya untuk makhluk hidup juga, maksudnya selain berbahaya untuk manusia dan hewan, untuk makhluk hidup lainnya seperti tanaman, itu kan makhluk hidup juga kan. Nah, ini menarik. Itu juga berbahaya. Jadi dulu ada seorang vegetarian. Iya. Dia bilang sebenarnya vegetarian itu bukan spiritual kalau yang saya lakukan, tapi vegetarian itu sebagai bentuk gerakan politik. Karena di situ kita menolak pemotongan-pemotongan ayam, unggas itu kan yang menyebabkan global warming segala macam itu. Nah, itu benar nggak seperti itu? Bahwa pemotongan-pemotongan hewan itu sebenarnya merusak lingkungan, merusak alam, bagaimana? Betul banget, itu 100% valid kalau aku bisa bilang. Jadi kita udah ngomongin tadi human rights, animal welfare, ini aku ulang-ulang lagi ya supaya ingat aja. Terus emang daya ingat dialektik kurang ini. Human rights, animal welfare, terus human security, health security, dan satu lagi climate change. Ini adalah impending threat untuk bumi selanjutnya Kak Adri. Jadi sekarang ini kita merasakan dampak pandemi COVID yang luar biasa ke kita sendiri, ke alam gitu. Tapi untuk kedepannya ketika virus itu sudah nggak ada lagi, sebetulnya kita dihadapkan oleh ancaman lain yang lebih besar, yaitu perubahan iklim.
Perubahan climate iklim. change. Kenapa bisa ada perubahan iklim? Itu kan sebetulnya karena ada pelepasan zat-zat kimia yang berbahaya dan itu bisa merusak lapisan ozon. Salah satunya gas metana. Gas metana itu dihasilkan juga dari peternakan. Peternakan sapi, peternakan babi, peternakan unggas, kayak gitu. Itu satu aspek yang saya highlight untuk in terms of climate change damage. Gitu. Yang kedua, untuk bisa punya peternakan kita harus punya lahan. Iya. Nggak semua orang punya lahan kan. Tapi untuk korporasi besar yang kapitalis tadi, mereka bisa aja punya lahan, mengada-adakan lahan itu bisa aja. Caranya ya kalau bagi mereka tinggal bakar hutan. Sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar di dunia, Brazil itu terkenal dengan Amazonnya. Tapi Amazon itu semakin lama, semakin hari itu semakin gundul, Kak Adri. Sengaja dibakar? Sengaja dibakar untuk dijadikan peternakan. Untuk dijadikan peternakan dan unggas-unggas dan hewan-hewan yang diternak di sana itu ya balik lagi dijadikan supply untuk fast food chain, untuk retail, seperti itu. Ya karena masih ada demand, Kak Adri. Kalau orang vegetarian tadi kan tidak makan daging gitu, walaupun masih makan produk hewani. Dia makan ikan malah katanya. Ikan itu aman lah katanya, tidak ada pemotongan-pemotongan yang seperti itu. Tapi unggas mereka hindari itu unggas. Jadi mungkin pescetarian. Jadi hanya makan ikan. Kalau vegetarian itu untuk teman-teman dialektik juga ketahui, jadi tidak memakan daging-daging hewani gitu. Jadi daging unggas, daging ayam, daging sapi, domba segala macam itu nggak makan, tapi produk hewani masih dikonsumsi seperti susu, madu, terus hal-hal lain lah. Gitu, itu masih dikonsumsi. Nah, menariknya adalah sekarang ini orang-orang justru lebih tertarik untuk menjalankan diet vegetarian dan diet vegan. Kalau vegan itu dia juga dia itu lebih ekstrem dari vegetarian. Selain tidak makan hewani, tapi juga tidak makan produk hewani juga. Jadi tidak mengkonsumsi susu, tidak mengkonsumsi telur, tidak mengkonsumsi madu dan lain-lain. Katanya susu itu juga, siapa itu yang pemeran Joker waktu dia dapat penghargaan? Joaquin Phoenix. Nah, dia mengatakan bahwa ketika susu kita produksi terus, itu banyak anak-anak sapi yang tidak terlantar, tidak dapat susunya, seperti itu. Betul. Memang ini kalau dilanjutkan agak seru pembahasannya, karena saya sendiri sempat ya kadang-kadang vegetarian juga. Makanya saya dijuluki. Kadang-kadang maksudnya kalau lagi nggak di mall apa gimana? Kalau lagi pengen vegetarian, atau kalau lagi nggak bokeh vegetarian. Jadi gini Kak Adri, lucunya adalah di Jakarta Selatan itu, ya kan? Ini kan juga kita di Jakarta Selatan. Jadi gini, kalau di Jakarta Selatan itu Kak Adri, makanan-makanan yang sifatnya vegan itu lebih murah, lebih mahal. Daripada makanan-makanan yang biasa. Padahal kalau kita dalami lagi esensinya, vegan itu kan tidak makan daging-dagingan gitu, sementara yang mahal kalau di pasar itu kan daging-dagingan, protein semacam tahu, tempe, beans, kacang-kacangan gitu, oncom, itu kan cenderung relatif lebih murah daripada daging, bahkan jauh gitu. Bahkan proteinnya lebih tinggi katanya daripada daging dengan tempe. Betul. Ya. Tapi kembali lagi, tempe ini kan kedelainya dari itu, impor dari negara kapitalis juga. Iya, dan balik lagi kalau kita ke isu climate change lagi, jadi pupuk yang digunakan itu kan GMO biasanya. Banyak yang menggunakan produk modifikasi, pupuk modifikasi, dan itu nggak bagus juga untuk nggak bagus juga untuk kesehatan. Balik lagi gitu, jadi kita dihadapkan pada opsi vegan, tapi juga tetap harus was-was karena kita nggak tahu gitu kan source dari
produk yang kita makan itu seperti apa, bisa jadi menggunakan pupuk kimia, pestisida yang berbahaya atau GMO, atau daging-dagingan tadi yang secara produksi juga kita mesti was-was juga gitu kan. Mereka ini dibunuh, mereka ini matinya kenapa, gimana cara matinya gitu, apakah dengan cara yang inhumane tadi. Kalau gitu kan secara ethics gitu, kita bicara secara ethical, saya akan merasa bersalah tentunya kalau harus memakan sesama makhluk hidup yang harus berkorban, mengorbankan hidupnya secara tidak inhumane tersebut untuk kita gitu. Dan yang kedua, ini yang menarik lagi, 2 hari yang lalu itu sempat ditemukan bahwa produk daging olahan dari importir daging asal Brazil itu ada kandungan COVID-19-nya. Daging ada COVID? Dagingnya itu ditemukan ada kandungan virus COVID-19-nya. Itu sengaja dimasukkan apa gimana? Nah, itu saya kurang paham, Kak Adri. Mungkin juga dalam proses packingnya atau saat proses dimatikannya itu ya mungkin tidak sesuai dengan protokol kesehatan atau gimana. Dan saya juga nggak paham juga apakah daging yang sudah mati itu juga bisa. Nah iya, apalagi suhunya sekarang dimasukkan ke dalam kulkas, apakah COVID itu masih ini? Tapi saya kira mungkin karena ada COVID itu kan penyebarannya transmisinya droplet kan, dan dari tangan juga gitu. Dari tangan. Misalnya ini ada daging di depan meja ini, ada daging yang baru aja di packing dari Brazil, dari kapitalis Brazil itu, perusahaan kapitalis itu, terus saya pegang. Sementara saya ceritanya kena COVID nih, ya kan karena dari touch itu bisa aja kan ketika dicek, oh ada COVID-nya kayak gitu. Yang jadi masalah adalah balik lagi, Marfrig itu perusahaan yang daging olahannya ditemukan ada virus COVID-nya itu pernah menyuplai ke Burger King dan McD. Wow. Gitu. Iya. Tahun lalu sih. Kalau tahun sekarang itu saya kurang tahu. Berarti bahaya juga ya. Kita berarti COVID itu penularan juga bisa dari makanan-makanan ini ya. Mungkin karena kita tidak bisa mengkonfirmasi itu, Kak Adri. Jadi kalau dulu itu kan kita sempat dikagetkan juga oleh berita anjing terkena COVID-19. Nah. Tapi pada periode waktu yang berbeda, beberapa bulan sebelumnya itu ada statement resmi bahwa hewan itu tidak bisa terkena COVID-19. Jadi selalu berbeda-beda. Setiap hari ada temuan baru begitu kan. Mungkin ini kan 2 hari lalu. Anjing kena. Yang daging packingannya itu ditemukan COVID-19. Mungkin untuk di kemudian harinya akan ada penelitian baru yang mengungkapkan fakta-fakta terbaru tentang COVID, apakah bisa stay di daging yang sudah. Malaria itu pernah disuntikan ke monyet ya, ke kera. Dan itu ternyata tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Iya, karena DNA-nya berbeda dengan manusia. Iya. Nah ini kalau bisa kena di anjing juga, ini COVID ini sebenarnya apa ini? Iya. Jenis virus apa gitu? Tapi kita nggak bahas konspirasi ya, Kak Adri. Ya, kita nggak bilang ini dibuat gitu kan, tidak bilang. Nih Astrid, pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Perlu nggak kita ada undang-undang di Indonesia ini yang tadi tentang permasalahan-permasalahan tadi? Artinya bagaimana kesejahteraan dari pegawai dari perusahaan tersebut, kesehatannya, atau alam kita ini bagaimana caranya tidak rusak? Karena sebentar lagi kan investasi asing mau masuk nih. Benar. Nah itu bagaimana menurut? Kalau menurut saya penting. Kenapa penting ya? Karena simpelnya sebagai manusia kita punya hak untuk hidup dan hak untuk menikmati hidup kita dengan sehat, dengan aman gitu kan, dengan nyaman gitu. Jadi ya perlu diatur undang-undang tentang tentang ya itulah gitu. Mungkin nanti Kak Adri yang bisa yang lagi rame-rame ini ya, yang lagi rame-rame itu gitu. Untuk aspek lingkungan pun juga perlu. Kita kan juga punya UU lingkungan. Itu harus dibahas juga di situ dengan spesifik. Apalagi ada investasi asing mau masuk. Iya. Tadi kata juga Amazon kan tersingkir ya? Iya. Gara-gara masuknya perusahaan-perusahaan itu ya? Betul. Gitu. Lucunya lagi ini intermezzo ya Kak Adri. Perusahaan-perusahaan fast food itu
memang luar biasa. Dia itu apapun dilakukan supaya orang membeli dari mereka gitu. Jadi ada salah satu gimmick yang menurut aku lucu. Burger King itu, balik lagi ke Burger King. Burger King itu sempat mengeluarkan iklan yang mempromosikan produk terbarunya mereka. Dan mereka bilang ini produk lebih baik daripada produk yang sebelumnya karena menggunakan sapi yang kalau misalkan sendawa atau misalkan buang angin kentut itu mengeluarkan metana yang less than 33%. Jadi jadi ketika sendawa atau kentut angin yang dikeluarkannya itu tuh 33% lebih kurang daripada metana yang sebelumnya dihasilkan oleh unggas-unggas tersebut gitu atau hewan-hewan tersebut. Seperti itu. Jadi gimmick-gimmick seperti itu sebetulnya bisa juga kita alignkan dengan tujuan kita untuk membuat bumi ini jadi lebih baik lagi gitu. Dengan adanya demand dari kita yang menuntut perusahaan-perusahaan fast food itu supaya lebih bersih lagi, supaya lebih memperhatikan lingkungan, tentunya mereka terdesak untuk kemudian melakukan kerjasama dengan negara di mana mereka itu memasok daging-dagingnya itu supaya ada suatu kebijakan yang mengurusin tentang lingkungan gitu kan, gitu supaya lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Cuma lucunya lagi adalah ini kita dari UU bahas ke sini lagi ya. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Lucunya lagi adalah sebetulnya kasus desakan dari konsumen terhadap fast food chain company itu sudah terjadi di saat-saat COVID-19 sekarang ini. Banyak orang-orang yang mungkin karena alasan kesehatan atau alasan lainnya itu meminta supaya McD dan Burger King untuk membuat menu yang plant-based, dalam arti yang vegan gitu. Dan mereka menyanggupinya. Tapi kerjasamanya balik lagi sama korporasi di belakangnya yang mempunyai peternakan hewan-hewan itu tersebut gitu. Konglomerasi yang oligarki tadi gitu. Jadi ya balik lagi yang diuntungkan adalah si kapitalisnya lagi gitu Kak Adri. Tapi balik lagi ke UU tadi memang dibutuhkan sih. Memang dibutuhkan karena kehidupan kita ini sudah kontrolnya itu tidak terlalu freedom lagi ya, kita sudah tidak terlalu freedom lagi untuk memutuskan apa yang kita ingin putuskan karena banyak pemain-pemain besar di belakangnya. Maka negara harus hadir di situ dengan suatu undang-undang produk hukum yang bisa diharapkan melindungi warga negaranya gitu, secara kesehatan, secara hidup, dan juga untuk bisa menikmati lingkungan untuk kehidupan selanjutnya dan keturunan-keturunan kita seperti itu. Ya, terima kasih. Astrid, luar biasa sekali ilmunya, bacaan bukunya luar biasa, wawasannya sangat luar biasa emang Astrid ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Astrid di episode kita berikutnya ya. Wah, terima kasih. Kayak kita konfirmasi sekalian, sekaligus kita todong. Ya, terima kasih Astrid. Ya, buat semua jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan juga follow Astrid. Ada? Nggak usah. Aku tidak main media sosial. Kita informasi. Jadi Anda jangan main ini ya, nyari-nyari gitu ya, tracking. Beliau tidak bermain media sosial. Ya, LinkedIn aja kali ya. Luar biasa. Lebih ke profesional ya. Lebih ke profesional. Ya. Oke. Kalau saya media sosial semua saya mainin. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel Dialektik TV. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.